Oke, selamat malam semuanya. Ini mohon maaf tadi ada gangguan dari anak saya soalnya. Oke, baru mau mulai malah HP-nya diminta. Oke, maaf ya semuanya. Oke, di sini eh, sebelum saya mulai ini materinya kalau di sekolah yang buat persiapan PTS itu sampai mana ya? Ada yang menyampaikan? Sampai pewarisan sifat enggak ya? Kalau tempat saya enggak. Ini ada fisikanya juga katanya. Fisikanya Sampai 3 materinya. Bapak, sampai 3. Mana? Halo? Oh, nambah-nambah fisika. Apa, soalnya begini, ini yang saya siapkan itu kan ya sesuai dengan kaidah yang ada di buku, gitu ya. Maka di sini coba kita, oke, ada yang sampai pewarisan sifat, oke, bolehlah. Oke, yang penting nanti kita bahas semuanya ya. Semoga waktunya cukup. Oke, langsung saja di sini kita persiapannya apa ya ini? Kita mulai dari sistem reproduksi manusia, mulai dari pembelahan sel, kemudian nanti semoga bisa nyampe di pewarisan sifat begitu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Oke, sebentar. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Sebentar. Perhatikan ciri-ciri pembelahan sel berikut. Di sini ciri pembelahan sel, pembelahan mitosis, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan pembelahan mitosis yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Mitosis itu kan dia membelah hanya 2 sel anakan, gitu ya. Pembelahan kan hanya ada 2, mitosis sama meiosis. Ciri khas utama pada mitosis dia akan menghasilkan 2 sel anakan. Ini adalah mitosis. Kemudian yang menghasilkan 4 sel anakan itu adalah meiosis. Gitu ya. Kemudian selain itu, mitosis dan meiosis itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Kalau mitosis dia berfungsi untuk mengganti sel yang rusak. Artinya dia berhubungan dengan sel tubuh. Gitu ya. Dia hanya berhubungan dengan sel tubuh saja. Tidak berhubungan dengan sel kelamin begitu. Sedangkan meiosis dia hanya berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Itu adalah fungsi dari pembelahan secara meiosis begitu. Maka hasilnya pada pembelahan meiosis itu menjadi 4 sel anakan karena berbeda dengan induknya. Nah, biasanya untuk membedakan mitosis dan meiosis itu yang kalau mitosis itu 2 sel, dia masih sama dengan induknya, maka dia sifatnya masih diploid begitu ya. Nah, ini masih diploid. Kemudian kalau meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan, hasilnya sudah haploid. Itu berbeda dengan induknya. Gitu ya. Dari segi fungsi pun juga berbeda. Maka ciri pembelahan mitosis yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Gitu ya. Maka jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nomor 2. Perhatikan ciri-ciri pembelahan sel berikut. Ciri pembelahan meiosis yang tepat ditunjukkan oleh nomor meiosis. Nah, ini perbedaannya tadi. Ya, yang di sini yang ditanyakan yang kedua adalah pembelahan meiosis, yaitu jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk itu disebut dengan diploid tadi ya, 2N. Sedangkan jumlah kromosom anak, mau SS nomor 1 sudah tak screenshot ya.
Oke, gini saja. Ini kan saya record ya. Saya record. Nanti saya upload. Tadi suaranya sudah saya clear chat tadi. Maaf ya. Oke, nanti langsung aja kalau sudah selesai langsung di SS saja. Nanti kalau ini juga saya record, nanti silahkan bisa diulang lagi. Nanti saya kirimkan linknya untuk apa namanya belajar lagi, gitu ya. Oke, lanjut saja. Di sini untuk pembelahan meiosis itu adalah tadi kalau pada pernyataan yang pertama dia diploid gitu ya. Diploid itu pembelahan mitosis. Sedangkan yang kedua, jumlah kromosom anak setengah dari kromosom induk atau disebut dengan haploid N. Nah, ini dia merupakan ciri khas dari pembelahan meiosis. Begitu, gitu ya. Kemudian yang tiga, berfungsi mengganti sel yang rusak. Ini adalah tadi fungsi dari mitosis begitu. Kemudian untuk yang keempat ini berfungsi untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet, ini adalah pembelahan meiosis. Gitu ya. Maka jawabannya adalah nomor 2 dan 4 begitu ya. Oke, nomor 2 dan 4. Jawabannya C. Oke, silahkan kalau mau di screenshot. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tahap pembelahan sel sesuai gambar adalah fase. Nah, di sini kita lihat ya dari gambarnya, itu kromosomnya, setengah kromosomnya ini ya, kromosomnya itu dia sudah bergerak ke arah kutub. Gitu ya. Ini, dia mulai bergerak ke arah kutub seperti ini, berarti dia merupakan tahap yang keberapa? Yang ketiga ya. Itu ya. Yang ketiga itu apa? Anafase, gitu ya. Kalau dia bergerak ke arah kutub, gitu ya, ketika dia bergerak ke arah kutub itu sudah menunjukkan bahwa dia mengalami proses anafase seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau ciri khas profase, profase itu memiliki ciri membran sel. Membran selnya itu sudah rusak, ininya begitu, pecah, gitu ya. Membran membran inti sel ya, membran inti sel dia rusak, ciri khas utamanya, sehingga dia kromosomnya itu sudah menyebar begitu. Kemudian pada tahap metafase, tahap yang kedua, ini ya, tahap yang kedua, itu ciri khasnya kromosom berada di ekuator atau di tengah. Gitu ya. Dia di tengah. Jadi sebelum bergerak gitu ya, sebelum bergerak. Maka dia berada di tengah. Kemudian kalau anafase sudah jelas ya dia bergerak. Kemudian oke, sebentar ya, ini ada yang seret-seret. Oke, untuk yang telofase, gitu ya, telofase berarti kromosom atau kromatid. Kromatid itu sudah berada di kutub atau sudah mulai membelah, intinya begitu. Dia sudah terbagi menjadi dua, walaupun dia bentuknya masih jadi satu, apa namanya, utuh satu, tetapi di dalam tubuhnya dia sudah kromosomnya sudah terbelah. Itu adalah telofase. Gitu ya, maka jawabannya di sini adalah yang nomor 3 adalah C. Begitu ya. Oke, langsung saja. Nomor 4. Perhatikan ciri-ciri tahapan pembelahan sel berikut. Berdasarkan ciri tersebut, fase pembelahan sel adalah ini ya, kita lihat di sini membran inti sel mulai rusak. Nah, ini ciri khas utamanya di membran intinya rusak. Kemudian kromosom memendek dan menebal. Oke, jelas ya.
terbentuk benang spindle dari kedua kutub sel. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap pertama itu adalah profase. Ini ciri khasnya. Maka jawabannya sudah jelas yang A. Begitu ya. Jadi mudah sekali untuk diamati untuk ciri-cirinya gitu. Maka sehingga kita bisa membedakan antara tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, lanjut. Nomor 5. Pernyataan pembelahan mitosis dengan meiosis yang tepat adalah apa ini? Pernyataan pembelahan mitosis dan meiosis yang tepat, yaitu ya tahapan fase pembelahan yang dilakukan berbeda atau sama, gitu ya. Tahapan fasenya sama-sama ada 4, hanya berbeda pelaksanaannya apa ya istilahnya, jumlah pembelahannya. Kalau pada meiosis 2 kali, kalau mitosis hanya 1 kali. Tetapi di sini tahapan fasenya sama, gitu ya. Berarti ini bukan jawaban. Berarti ini berbeda, salah ya. Oke. Kemudian terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu mitosis 1 dan mitosis 2. Harusnya yang 2 itu adalah meiosis, maka ini salah. Menghasilkan kromosom dalam tiap sel yang selalu berpasangan. Menghasilkan kromosom dalam tiap sel yang selalu berpasangan. Enggak selalu ya. Ya, gitu ya, enggak selalu. Kalau pada meiosis dia hasilnya menjadi 4 sel anakan, tidak berpasangan. Kan begitu. Maka ini juga salah. Kemudian mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ini yang tepat. Gitu ya. Maka di sini bisa kita amati. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Fungsi pembelahan meiosis yang tepat adalah, tadi sudah kita jelaskan di atas, bahwa pembelahan meiosis itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin. Atau kalau pada manusia ya, itu pembelahan meiosis pada sel kelamin itu ada 2. Pada laki-laki namanya spermatogenesis, sedangkan pada perempuan itu adalah oogenesis. Gitu ya, maka jawabannya yang A. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini sudah jelas, ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Nama bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y berturut-turut adalah, nah ini berturut-turut ya, berarti berturut-turut itu ya X dulu baru Y. Yang X itu adalah apa ini? Fast difference gitu ya, fast difference. Oh, ini masih kebalik ini berarti ya. Oke, yang X ini adalah fast difference gitu ya. Kemudian yang Y ini adalah testis gitu ya, jelas. Bisa kita amati bahwa yang ditunjuk itu adalah testis. Nah, ini mungkin kebalik ini. Ya, kebalik. Nanti bisa kalian revisi. Yang berturut-turutnya tidak usah begitu ya. Maka di sini jawabannya adalah yang B gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 8, dengan gambar yang sama, bagian yang ditunjuk oleh huruf Y berfungsi sebagai, nah ini yang Y, testis ya. Testis tadi berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron ini ya. Ini fungsinya ini. Oke. Untuk yang X itu fungsinya untuk apa yang X? Itu sebagai saluran ya, saluran dari sel sperma yang sudah matang ke kelenjar prostat atau ke kantong kemihnya ini, vesikula seminalis di daerah dekat kelenjar prostat ini ya, di daerah vesikula seminalis atau kantong semen gitu. Maka itu ada salurannya namanya vas deferens. Kemudian yang bagian yang saya lingkari biru ini yang menempel pada testis itu adalah epididymis, fungsinya untuk pematangan sel sperma gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nomor 9.
Perhatikan tabel fungsi organ reproduksi berikut. Pasangan yang tepat antara nama dan fungsi organ ditunjukkan oleh nomor ini. Pasangan yang tepat antara nama dan fungsi organ. Nama. Skrotum berfungsi untuk sebagai saluran kencing. Salah ya, nggak mungkin. Maksudnya skrotum itu berfungsi untuk saluran. Karena skrotum itu berfungsi untuk sebagai pelindung, ya, pelindung testis. Kemudian testis berfungsi untuk menjaga suhu agar sesuai dengan produksi sel sperma. Ini juga salah, gitu ya. Ini juga salah karena yang berfungsi menjaga suhu itu adalah justru skrotum ini, kan begitu. Epididymis tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma. Oke, betul ya. Ini. Kemudian vas deferens sebagai saluran yang menghubungkan antara epididymis dan kantong kemih atau vesicula seminalis. Maka jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Jawabannya D. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pembuahan. Ya. Ini adalah pembuahan atau istilahnya bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Tempatnya di mana? Itu ada di tuba falopi, gitu ya. Tuba falopi letaknya ada di mana? Ada di dalam oviduk, gitu ya. Maka tuba falopi dan oviduk itu ditunjukkan oleh nomor berapa, gitu ya. Kalau oviduk jelas di nomor 1 ini adalah oviduk. Berarti di sini di dalam ini ada tuba falopinya, gitu. Kemudian tempat menghasilkan sel telur secara berturutan ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini tempat menghasilkan sel telur itu adalah di ovarium, ini ya, ovarium. Nah, ovarium itu mana? Ya, ini nomor 2. Ini adalah ovarium. Itu. Nomor 3 apa? Nomor 3 itu adalah uterus atau rahim sebagai tempat implantasi dari embrio. Kemudian nomor 5, nah ini nomor 5 itu bagian dalam dari vagina, itu bisa dikatakan juga adalah vagina, boleh. Ya, nomor 4 baru leher rahim atau disebut dengan cervix. Gitu. Maka jawaban yang tepat nomor 10 ini adalah 1 dan 2 jawabannya A. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Bagian organ reproduksi manusia yang ditunjuk huruf X adalah, jelas ya ini tadi. Apa anak? Uterus, jelas ya di bagian tengah. Kecuali kalau yang ditunjuk bagian ini, ya. Ini namanya adalah endometrium atau disebut dengan dinding rahim. Gitu ya. Disebut dengan dinding rahim. Ini tempat terjadinya implantasi itu tadi. Gitu ya. Oke, nomor 12. Proses pembelahan sel sperma yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki disebut dengan, nah ini prosesnya adalah spermatogenesis. Nggak mungkin maksud menyebutkan metagenesis ya. Metagenesis itu adalah daur hidup. Dia daur hidup pada apa namanya? Ini hewan gitu ya. Daur hidup pada hewan ya, ini salah satunya adalah metamorfosis. Kalau oogenesis itu adalah pembelahan pada sel telur gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13. Hormon pada wanita yang mempengaruhi pertumbuhan kelamin sekunder seperti pertumbuhan payudara, rambut pada kemaluan, dan ketiak adalah apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Hormon pada wanita pertumbuhan sel kelamin sekunder itu adalah hormon estrogen. Ini ya. Ini. Kalau pada apa namanya, untuk seperti kalau oksitosin itu untuk apa ya, tubuh ya. Kemudian kalau progesteron itu untuk penebalan dinding rahim.
penebalan dinding rahim. Ya ini. Kemudian testosteron itu pada laki-laki, gitu ya. Ya untuk pertumbuhan kelamin sekunder, tetapi pada laki-laki. Itu contohnya kayak suaranya membesar, kemudian tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak dan lain sebagainya. Itu adalah pertumbuhan kelamin sekunder. Maka jawabannya adalah di sini nomor 3. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Produksi sel telur terjadi di dalam ovarium, tepatnya pada bagian folikel yang dinamakan proses oogenesis. Ini ya. Jadi sel telur itu sebelum terbentuk sel telur itu dia sebelumnya namanya folikel, gitu ya. Nah, sebelum terjadinya folikel itu adalah proses pembelahan dulu. Proses pembelahan sel telur oogenesis pada tahap meiosis pertama menghasilkan, ada yang tahu meiosis pertama? Ini sambil mengingat apa yang kemarin sudah dipelajari begitu ya. Yang C, Pak. Yang C, oosit sekunder dan badan polar. Betul. Itu ya, yang C, oosit sekunder dan badan polar. Itu meiosis pertama. Sedangkan meiosis kedua ya, meiosis kedua itu hasilnya adalah dia sudah menghasilkan ootit ya, ootit sama badan polar. Gitu. Oke ya. Kalau pada sebelum meiosis pertama itu adalah mitosis. Nah, mitosis itu hasilnya apa? Itu adalah oosit primer, gitu ya, oosit primer. Tidak sama badan polar, tapi hanya oosit primer saja. Oke, berikutnya. Nomor 15. Setiap bulan perempuan usia produktif mengalami siklus menstruasi. Siklus menstruasi melalui beberapa tahapan dan terjadi secara berurutan. Jadi ya, urutan siklus menstruasi dari hari pertama yang tepat adalah jelas yang pertama itu adalah namanya siklus menstruasi. Kemudian setelah menstruasi itu adalah pra-ovulasi, gitu ya, pra-ovulasi atau sebelum terjadinya ovulasi. Yang berikutnya adalah ovulasi, baru pasca ovulasi. Nah, ovulasi itu maksudnya apa? Ovulasi itu adalah keluarnya sel telur dari ovarium atau disebut dengan masa subur. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Itu urutannya begitu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, fase menstruasi yang sering disebut dengan masa subur pada wanita. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa masa subur pada wanita itu namanya adalah ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur dari ovarium yang sudah matang. Ini begitu. Kemudian terjadi pergerakan dari ovarium bergerak ke oviduk. Nah, di oviduk itulah yang namanya proses masa suburnya. Ya, itu. Gitu, maka jawabannya C. Berikutnya, nomor 17. Perhatikan siklus menstruasi berikut. Pernyataan yang tepat pada siklus tersebut adalah dan sekarang kita lihat nih pernyataannya. Sel telur keluar dari ovarium dipengaruhi oleh hormon LH. Sel telur keluar dari ovarium dipengaruhi oleh hormon LH. Hormon LH ada di mana? Ini. Gitu ya. Yang grafiknya meningkat tajam pada hari sebelum hari ke-14. Gitu. Ini menunjukkan bahwa terjadi yang namanya proses ovulasi, gitu ya. Ovulasi tadi apa? Keluarnya sel telur dari ovarium. Nah, itu yang mempengaruhi siapa? Itu adalah hormon LH. Maka pernyataan A itu betul. Kemudian pembentukan folikel primer dipengaruhi oleh hormon estrogen. Folikel primer di mana? Posisinya di sini. Sebelum terbentuknya sel telur, kan begitu. Folikel primer ini dipengaruhi oleh siapa? Sebenarnya yang dipengaruhi adalah hormon FSH, bukan estrogen. Estrogen tadi berfungsi untuk apa ya? Masih ingat nggak tadi? Untuk pertumbuhan sel kelamin sekunder, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk yang C, fertilisasi terjadi pada tuba falopi dipengaruhi oleh hormon FSH. Fertilisasi ini ya, harusnya di sini ya, di bagian ke hari ke-14. Sedangkan FSH itu ada di bagian ujung. Nah, itu berarti kurang tepat juga. Begitu ya, Pak. Kemudian nomor D, penebalan dinding rahim dipengaruhi hormon estrogen. Nah, ini salah. Harusnya
penebalan dinding rahim itu dipengaruhi oleh hormon progesteron. Gitu. Ini maka di sini bagiannya yang meningkat tajam. Ini grafiknya meningkat tajam karena di sini terjadi penebalan dinding rahim. Nih, tandanya ini dinding rahimnya menebal. Kemudian kalau tidak terjadi pembuahan, berarti ini nanti akan meluruh kembali ke hari pertama. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 18. Proses terjadi di dalam tubuh fallopi adalah pada organ reproduksi wanita adalah gampang sekali ini ya, fertilisasi atau terjadi yang namanya proses pembuahan. Oke ya. Itu. Kemudian berikutnya, penyakit yang memiliki ciri-ciri lesu, demam, berkeringat di malam hari, otot sakit, menurunnya sistem imun tubuh dan disebabkan oleh infeksi virus HIV, Human Immune Deficiency Virus adalah, nah ini nggak ngerti ya, bangetan ya, itu namanya. Nah di sini adalah jawabannya AIDS. Ya, itu nomor 19 AIDS. Kalau sifilis itu apa? Sifilis itu raja singa. Raja singa itu bagaimana sih? Raja singa itu kayak ruam-ruam merah. Penyebabnya adalah bakteri, gitu ya, berada di sekitar alat kelamin. Kebanyakan itu pada laki-laki kalau sifilis. Itu namanya raja singa. Kalau gonoroi itu apa? Gonoroi itu adalah penyebabnya bakteri juga. Ya, itu disebabkan oleh ciri-cirinya kencing nanah, gitu ya. Ya terasa panas ketika kencing, kemudian keluarnya itu kencingnya itu disertai dengan nanah. Itu namanya gonoroi. Penyebabnya adalah bakteri. Kemudian epididymitis itu apa? Epididymitis itu peradangan pada bagian epididymis. Jadi meradang, di epididymisnya meradang sehingga produksi sel spermanya itu pematangan sel spermanya itu terganggu seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 20. Ciri penyakit organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini ya. Jelas ini gonorrhoeae ini adalah tadi kencing nanah. Nah, ini keluarnya cairan seperti nanah pada saluran kelamin dan muncul rasa panas. Nah, ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, itu jawaban ketika terjadi infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Seperti itu, atau penyakit gonorrhoe. Oke, lanjut ya. Nomor 21. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit serta menjaga, ini ya, menjaga sistem reproduksi manusia itu adalah jarang melakukan olahraga ya, nggak mungkin ya. Ini harus sering melakukan olahraga untuk mencegah penyakit. Ya, tidak hanya penyakit reproduksi, tapi penyakit yang lain pun bisa dicegah dengan adanya sering melakukan olahraga. Hari ini kurang tepat. Kemudian mengurangi konsumsi buah dan sayur. Nah, ini juga kurang tepat. Masuk malah mengurangi, kan biar sehat. Gitu. Kemudian mengganti pakaian dalam minimal sebanyak 2 kali sehari khususnya wanita. Nah, ini tepat. Maka ini jawaban yang saya kira cukup tepat. Seperti itu. Kemudian mencuci daerah kewanitaan menggunakan sabun agar lebih bersih. Nah, ini juga kurang tepat karena nanti bisa menyebabkan kering. Gitu ya. Jadi kepada daerah kewanitaan, khususnya wanita ini itu nggak boleh dicuci dengan sabun. Cukup menggunakan air yang mengalir saja. Ya, tidak boleh menggunakan sabun. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita sudah masuk di perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Oke, nomor 22. Tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan yang tepat adalah kira-kira apa ya tujuan perkembangbiakannya? Itu adalah untuk menjaga keturunan sehingga dapat mempertahankan kehidupan jenisnya. Ini jelas ya. Ini tujuan utamanya dia melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan ini untuk menjaga keturunannya biar tetap lestari ya, atau tidak punah. Seperti itu. Berikutnya, nomor 23. Sebatang tumbuhan menghasilkan biji dengan ciri-ciri tertutupi oleh daging buah. Sehingga untuk mendapatkan biji harus membuka daging buahnya. Nama tumbuhan berdasarkan ciri tersebut adalah
Nah, ini apa istilahnya? Dia tertutupi oleh daging buah. Cirinya adalah biji, tumbuhan biji tertutup. Gitu ya. Tumbuhan biji tertutup itu nama lainnya apa? Itu adalah Angiospermae. Gitu ya. Angiospermae. Sedangkan Gymnospermae ini adalah tumbuhan biji terbuka. Sedangkan Pterodopita sama Spermatopita ini adalah termasuk bagian pada tumbuhan lumut. Gitu. Ini adalah biji terbuka. Ya, ini biji terbuka. Contohnya biji terbuka ini. Pteridopita sama Spermatopita. Gitu ya. Oke, berikutnya 24 seperti gambar. Ya, perhatikan gambar perkembangbiakan tumbuhan berikut. Jahe merah ya. Ya, kita lihat di sini adalah jahe merah. Berdasarkan gambar perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut adalah, nah ini dari gambarnya aja sudah jelas, ini adalah jahe merah. Dari jahe merah ini, kira-kira yang namanya jahe merah itu berkembangbiak dengan apa? Dengan rizoma. Itu ya, rizoma atau akar rimpang. Akar rimpang atau disebut dengan akar tinggal boleh. Ya, akarnya ditinggal, ya artinya batang ini dia ini sebenarnya batang ya ini ya. Jadi akar tinggal atau rizoma ini sebenarnya batang. Tetapi dia ditinggal untuk menjadi akar di situ. Sehingga nanti kalau misalnya batangnya ini tertinggal nanti bisa tumbuh lagi, maka disebut dengan rizoma. Oke, lanjut ya. Nomor 25. Pernyataan tentang stolon yang tepat adalah pernyataan tentang stolon. Stolon tadi adalah gerage. Gerage gitu ya. Nah, antara stolon atau gerage dengan rizoma itu hanya berbedanya sedikit. Kalau stolon itu batangnya itu merambat di atas permukaan tanah, sedangkan rizoma itu berada di dalam tanah. Contohnya tadi kayak jahe itu kan di dalam tanah itu batangnya. Dia merambat di dalam tanah. Tetapi kalau stolon dia berada di atas, gitu ya. Maka di sini ciri yang tepat adalah batangnya itu menjalar di atas permukaan tanah. Maka jawabannya yang kalau stolon itu nggak mungkin muncul tunas begitu ya pada inti tunasnya, apalagi pada bagian tumbuhan selain akar, itu nggak mungkin. Ini namanya tunas adventif. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 26. Tumbuhan yang berkembang dengan umbi batang. Ya, umbi batang itu dia batangnya itu berubah menjadi umbi, yang begitu ya. Batang yang berubah menjadi umbi itu apa di sini? Kalau kita lihat nomor A itu adalah jahe, nggak mungkin ya. Kemudian yang B itu adalah wortel. Wortel itu dia umbi akar, gitu ya. Padahal yang ditanyakan di sini adalah umbi batang. Dan contoh yang C itu adalah kalau kita lihat kentang. Nah ini kentang ini dia berkembang biak dengan cara umbi bakar. Umbi batang. Ya. Kemudian yang D itu mirip dengan wortel. Kalau kalian belum pernah tahu itu namanya lobak. Warnanya putih, nah mirip dengan wortel. Dia juga berkembang biak dengan akar, ya umbi akar gitu. Nah, yang tepat di sini adalah jawabannya yang C. Yang dimaksud dengan umbi batang. Nomor 27. Ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif tadi yang saya sampaikan, dia tunas adventif itu adalah tumbuhnya tunas selain pada apa istilahnya pada tanah ya, akar itu ya. Biasanya itu dia tumbuh di bagian daun, kebanyakan begitu. Maka di situ tunas yang dapat tumbuh pada tepi daun tumbuhan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tunas adventif. Kemudian berikutnya, seorang petani tanaman buah ingin mendapatkan tumbuhan buah mangga berdaging buah kebal rasa manis dengan waktu yang cepat berbuah dan sama dengan induknya. Teknik yang dilakukan dengan mengupas bagian epidermis dan ditutup dengan media tanah. Gitu. Dia mengupas bagian epidermis pada tumbuhan dan kemudian yang dikupas itu dia ditutup dengan media tanah. Teknik perkembangbiakan yang dilakukan tersebut
ditunjukkan pada gambar namanya apa? Di kupas bagian epidermis itu adalah mencangkok. Mencangkok, maka kita lihat yang A ini apa, ini bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini, ini adalah menempel gitu ya, atau namanya okulasi. Itu menempel bagian apa namanya ini, inti tunas, ya, inti cabang. Nah, intinya inti cabang kemudian ditempel di situ. Kemudian nomor yang B yang bentuknya kayak gitu itu namanya menyambung. Ya, ini namanya menyambung. Kemudian yang C ini dia apa namanya? Ya batang yang ditanam. Namanya stek batang. Kemudian oke. Kita lanjutkan ya. Yang D ini baru yang disebut dengan mencangkok. Gitu ya, karena dia ditutupi di kupas epidermisnya, kemudian ditutupi dengan media tanam. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, cepat berbuah karena yang diambil itu adalah batang yang paling tinggi. Gitu. Kemudian selanjutnya nomor 29. Perhatikan gambar perkembangbiakan tumbuhan berikut. Nah, ini sudah jelas nih kalau kita lihat dari urutannya. Yang A itu adalah bagian yang mau ditempeli, kemudian yang B itu yang diambil, ya kan? Yang diambil, kemudian yang C itu bagian tumbuhan yang sudah ditempelkan, kemudian yang bagian D itu hasilnya, kan begitu. Kemudian kita kalau bentuknya seperti ini, tahapannya itu adalah menempel atau disebut dengan okulasi. Gitu ya. Berikutnya nomor 30 ya, betul ya. Nomor 30. Peristiwa jatuhnya serbuk sari betina ke kepala putik jantan disebut dengan ya serbuk sari pada betina jatuh ke kepala putik disebut dengan apa ini? Fertilisasi apa penyerbukan? Apa okulasi atau mengenten? Nah, ini mengenten itu adalah menyambung ya. Nama lain mengenten itu adalah menyambung, okulasi menempel. Ketika terjadi peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu disebut dengan penyerbukan. Gitu ya. Jadi serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu namanya penyerbukan. Sedangkan fertilisasi itu adalah istilahnya bertemunya antara serbuk sari dengan kepala putik di bagian kandung lembaga. Biasanya kan begitu. Itu namanya fertilisasi. Itu ya. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 31. Perhatikan gambar penyerbukan berikut. Penyerbukan yang terjadi seperti gambar adalah nah ini pada bunga yang pada tumbuhan yang berbeda. Nah, atau pada tanaman yang berbeda, ya, berbeda pohon maksudnya kan begitu. Kan kita lihat nih, ini dia berbeda pohon, bukan jadi satu. Nah, kalau berbeda pohon itu terjadi penyerbukan namanya, tapi bunganya sama, gitu ya, bunganya sama atau sejenis. Dia masih sejenis. Maka kalau dia masih sejenis tetapi berbeda pohon, itu namanya penyerbukan silang, gitu ya. Penyerbukan silang. Kemudian selain itu, kalau penyerbukan sendiri, itu ya, penyerbukan sendiri berarti dia hanya satu bunga saja. Tapi bunganya itu dia memiliki kepala sari dan putik, ya, memiliki benang sari dan putik, ya, atau bunga sempurna. Sehingga nanti dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan tetangga bagaimana? Kalau penyerbukan tetangga itu masih satu pohon, ya, atau namanya satu tanaman, gitu ya, satu tanaman. Satu tanaman, otomatis satu tanaman atau satu pohon itu kan dia pasti sejenis, tetapi berbeda bunganya, gitu. Tapi kalau penyerbukan silang, ya berbeda pohon atau berbeda tanaman, tetapi dia juga masih satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini kita sambil ingat yang namanya penyerbukan bastar itu dia berbeda jenis dan berbeda tumbuhan. Ini ya begitu. Jadi berbeda, bunganya juga berbeda. Itu namanya penyerbukan bastar. Berikutnya nomor 32. Ya, nomor 32. Perhatikan ciri penyerbukan berikut.
Jenis penyerbukan sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah yang pertama nih, serbuk sari dan putik berasal dari spesies lain. Oke ya, spesies lain berarti tidak sejenis, ini ya begitu. Dapat menghasilkan spesies baru, kemudian memiliki bunga yang berbeda. Gitu ya, bunganya itu berbeda. Berarti nek bunganya berbeda itu berarti berbeda jenis, kan begitu. Nek berbeda jenis otomatis dia pasti berbeda pohon. Ya, ini kalau kita lihat dari ciri khasnya, memiliki bunga yang berbeda, artinya dia berbeda pohonnya. Nih, kemudian serbuk sari dan putik berasal dari spesies lain. Berarti ini tidak sejenis. Sudah tidak sejenis, berbeda pohon pula kan begitu. Otomatis menghasilkan spesies baru itu namanya apa penyerbukannya? Namanya hibridogami atau penyerbukan bastar. Itu. Kalau alogami apa? Alogami itu penyerbukan silang. Sedangkan geitonogami penyerbukan tetangga. Sedangkan autogami itu penyerbukan sendiri. Nah, begitu ya. Jadi ada 4 penyerbukan itu. Yang pertama namanya penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Kemudian geitonogami itu penyerbukan tetangga. Kemudian alogami itu penyerbukan silang dan hibridogami itu penyerbukan bastar. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nomor 33. Nah, ini proses terjadinya fertilisasi itu seperti ini. Ya. Nah, di sini nama bagian fertilisasi yang ditunjuk oleh nomor 5. Nomor 5 itu yang bagian tengah. Nomor 5 ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Inti kandung lembaga sekunder. Gitu. Berarti jawabannya sudah jelas, yaitu yang D. Kemudian yang bagian sini apa ini yang saya lingkari ini? Yang saya lingkari ini adalah namanya 3 sel antipoda. Kemudian nomor satu itu adalah sel telur. Gitu ya. Nomor 3 itu adalah sel spermanya atau sel kelamin jantan. Sedangkan 2 dan 4 itu adalah sel penjaganya. Yang begitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau biasanya itu yang sering ditanyakan itu yang ini, yang bagian tengah, ini ya, yang namanya inti kandung lembaga sekunder, kemudian yang bagian sel telur, sama bagian sel spermanya itu ada di bagian tengah, seperti ini. Nah, itu ketika terjadi proses fertilisasi di dalam bunga, ini ya di dalam bunga, karena bunga itu kan dia memiliki kandung lembaga. Nah, di dalam kandung lembaga ini ada inti kandung lembaga. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 34. Perhatikan ciri-ciri penyerbukan berikut. Nama penyerbukan dengan ciri-ciri tersebut adalah, kalau kita lihat, di sini bunga berukuran kecil, kemudian serbuk sari, ini ya, bukan serbuk saru ya, serbuk sari banyak dan ringan. Ini sudah jelas ya, banyak tapi ringan. Jumlah bunga itu juga banyak. Nah, kemudian kepala putik berperekat. Jadi kepala putiknya itu dia mulai punya perekat biar mudah nangkep, ininya begitu. Nangkep siapa ya? Nangkep serbuk sari yang dibawa beterbangan itu. Kan ringan ya. Ringan itu kan beterbangan. Kemudian tidak menghasilkan bau atau nektar. Berarti dia tidak dibantu oleh serangga kan begitu. Gitu ya. Gitu. Maka di sini tidak menghasilkan bau atau nektar. Ya, berarti tidak dipengaruhi oleh serangga. Maka penyerbukannya dibantu oleh angin ini ya. Berarti kelima ini dibantu, ciri khasnya penyerbukannya dibantu oleh angin. Angin itu nama lainnya apa? Anemogami, gitu ya. Dia penyerbukannya dibantu oleh angin, namanya anemogami. Kalau antropogami itu dibantu oleh manusia, gitu ya. Entomogami dibantu oleh serangga. Kemudian
Chiropterogami itu dibantu oleh kelelawar gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 35, alat perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu dia mengalami proses perkembangbiakannya dua kali ya. Dalam satu siklus hidupnya itu dia mengalami dua proses perkembangbiakan, itu baik secara vegetatif maupun secara generatif, kan begitu. Nah, di situ yang ditanya ini adalah perkembangbiakan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Apa? Itu adalah kalau di situ kalau kita lihat, ya betul, yang A itu ya, yang A, sporangium. Gitu ya. Kalau tumbuhan lumut tadi kan ada dua ya, ada dua proses pengembangan namanya gametofit sama sporofit. Kalau gametofit dia melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, antheridium sama archegonium. Kemudian akan menghasilkan yang namanya tumbuhan lumut, sehingga dia nanti tumbuhan lumutnya akan berkembang biak menghasilkan spora atau disebut dengan fase sporofit. Begitu. Oke, berikutnya nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Teknologi perkembangbiakan seperti gambar adalah Oke. Oke. Apa ya ini ya? Dia bentuknya bertingkat. Bertingkat-tingkat seperti ini. Nah, ini dia berkembang biak dengan cara vertikultura, gitu ya. Vertikultura itu dia istilah lainnya adalah bertingkat. Maka perkembangbiakannya dengan cara bertingkat. Itu namanya vertikultura. Kemudian yang namanya kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu dia merupakan pengambilan inti pada bagian tumbuhan. Inti bagian tumbuhan itu ada di mana? Ya bisa di daun, bisa di batang, bisa di akar. Ya, nanti diambil intinya, kemudian nanti akan dikembangbiakkan menjadi individu-individu baru yang cukup banyak dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya kultur jaringan. Sedangkan inseminasi buatan itu adalah kawin suntik. Ya, kawin suntik. Ini pada hewan. Kemudian cloning itu juga teknologi perkembangbiakan tapi pada hewan. Itu dia mengembangbiakkan sel atau embrio pada induk yang lain. Ini begitu, itu namanya cloning. Oke, berikutnya 37. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan hewan sesuai gambar tersebut adalah, kalau kita lihat dari perkembangbiakannya ini, dia terbelah menjadi beberapa ya. Nah, di sini mengalami dua tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah tahap pembelahan. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap regenerasi selnya. Gitu. Maka kalau di sini kepala terbelah, kemudian nanti akan terjadi regenerasi tumbuh badan dan ekor, kemudian yang ekor tumbuh badan dan kepala, yang badan tumbuh kepala dan ekor, ini namanya fragmentasi. Gitu ya. Itu namanya proses perkembangbiakan pada hewan, disebut dengan fragmentasi ya, seperti ini. Kemudian kalau partenogenesis bagaimana? Partenogenesis itu dia berkembang biak dengan cara memiliki sel telur. Gitu ya. Tetapi sel telurnya dia akan berkembang menjadi individu baru tanpa adanya sel jantan. Gitu. Jadi tidak ada pembuahan, tidak mengalami proses pembuahan atau fertilisasi, tetapi dia bisa berkembang biak dengan cara mengembangkan sel telur itu menjadi individu baru. Jadi dia membelah sendiri sel telurnya. Itu terjadi pada mana? Kalau seperti partenogenesis itu terjadi pada yang pertama namanya pertumbuhan atau perkembangbiakan pada semut, kemudian lebah, kemudian ada kecoa, dan lain-lain ya. Nah, ini yang saya tahu, ini ada semut, lebah, kecoa. Sedangkan perkembangbiakan hewan tunas itu pada hydra, itu muncul tunas ya, muncul tunas. Hydra.
Gitu ya. Oke, saya tulis itu. Kemudian ada ubur-ubur. Nah, itu dia ubur-ubur itu berkembang biak dengan cara tunas gitu. Atau mungkin tumbuhan laut gitu loh, apa namanya? Seperti terumbu karang begitu, dia berkembang biak dengan cara tunas, muncul tunasnya, anemon laut ya gitu. Kemudian yang cloning, ya cloning itu berkembang biak tadi ya pada hewan, berkembang biak dengan cara mengembang biakkan embrio pada induk yang lain gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 38. Nah, ini hewan yang seperti gambar berkembang biak dengan cara, ini kalau kita lihat semut ya, ini semut. Nah, ini kemudian semut itu dia awalnya dia telur, kemudian menjadi larva, pupa, dan menghasilkan telur. Nah, ini seperti ini, dia berkembang biak dengan cara apa? Namanya parthenogenesis. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 39. Perkembangbiakan hewan seperti gambar dengan cara. Ya, kalau kita lihat di sini ada anjing laut, kemudian ada paus begitu ya. Kemudian ada apa ini? Lumba-lumba Pak ya. Kemudian ada gajah, kucing, kemudian ada monyet. Dia berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak, ya begitu. Ya, beranak atau melahirkan, ya gitu. Kalau ovipar dia bertelur, ovovivipar dia bertelur dan melahirkan. Bertelurnya di mana? Dia bertelurnya di dalam tubuhnya, kemudian menetas dan keluar dia seperti melahirkan. Maka namanya ovovivipar. Itu terjadi pada hewan seperti kadal, ular gitu. Gitu ya. Kemudian nomor 40. Perkembangan hidup kupu-kupu adalah ini. Dia mengalami proses yang namanya perkembangan hidup. Perkembangan hidup itu ada dua tadi ya, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, dia bernamanya berkembang biak dengan ini tahapan-tahapan perkembangannya dia berbeda setiap fasenya, mulai dari telur, kemudian setelah menetas dia menjadi ulat atau menjadi larva begitu ya, kemudian larvanya itu dia akan berubah perkembangannya menjadi pupa atau kepompong di sini, kemudian dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Artinya pada setiap fase dia berbeda, tapi kalau pada metamorfosis tidak sempurna, dia perkembangan hidupnya itu hanya mulai dari telur, kemudian menetas menghasilkan yang namanya nimfa gitu ya, nimfa. Kemudian setelah jadi nimfa itu bagaimana ya, terus dia akan berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa atau menjadi imago. Nah, di sini proses perkembangan hidup pada metamorfosis tidak sempurna itu dia perbedaannya tidak signifikan. Itu paling hanya ya, kalau pada nimfa itu dia belum tumbuh sayap, mungkin begitu ya. Ukurannya masih kecil, tapi kalau sudah menjadi imago dia sudah besar, punya sayap dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi perbedaannya tidak signifikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Pak, mau tanya. Oke. Yang nomor 33 tadi, yang nomor 2 sama 4 itu apa ya? Oh ya, itu kayak seperti sel penjaga ya. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, itu ya, itu kayak itu hanya sejenis sel penjaga saja itu. Tidak, sebenarnya fungsinya tidak terlalu signifikan. Yang terlalu signifikan itu adalah sel telurnya. Tadi kayaknya tentang itu ya, fertilisasi tumbuhan ya tadi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan untuk Pak. materi berikutnya. Halo, Ya, Pak. gimana? Tadi Ya, nomor 40 yang kupu-kupu itu metamorfosis sempurna kan, Pak? iya betul. Oke, terima kasih, Pak. Oke.
Oke, sebentar ya, kita bukakan. Oke, berikutnya. Sudah terlihat ini? Kita masuk ke materi genetik ya. Kita bahas satu persatu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai dari nomor 17. Nanti kalau waktu kita masih cukup, untuk soal-soal berikutnya dari nomor 1 sampai nomor 16 kita bahas. Cuman nomor 1 sampai nomor 16 itu soalnya hampir sama dengan yang ini tadi, gitu ya. Materinya tentang sistem organisasi kehidupan, sistem reproduksi manusia sama ini perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nanti kalau waktu kita masih cukup kita lanjutkan. Kita masuk ke pewarisan sifat dulu. Ini ya yang berikutnya nomor 17. Gen yang membawa informasi genetika terdapat di dalam mana? Apakah di kromosom, sperma, ovum, atau nukleus? Gen. Kromosom. Oke, tepat sekali. Gen itu dia berada di dalam atau terdapat di dalam kromosom, gitu ya. Karena gen itu contohnya seperti ada di dalam isinya gen itu ada DNA dan ada RNA. Ya ini isinya ya. Ini yang membawa sifat genetik. Nah, sifat DNA sama RNA itu ada di mana? Di dalam kromosom. Kromosom itu ada di mana? Kromosom itu ada di dalam inti sel. Gitu. Inti sel itu ada di mana? Di dalam sel, gitu. Sel itu ada di mana? Ada di dalam jaringan tubuh, kan begitu. Urutannya begitu ya. Kemudian di jaringan tubuh ada di mana? Ada di dalam organ. Seperti itu. Organ ada di mana? Ada di sistem organ. Nah, urutannya begitu. Sehingga kromosom itu merupakan hal yang paling kecil yang membawa sifat genetik. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nomor 18. Materi genetik sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut tentang istilah. Ada beberapa istilah ya. Pertama, intermediate, kromosom, resesif, atau dominan. Sifat yang mampu mengalahkan. Apa? Sifat dominan. Jelas ya. Maka sifat dominan itu sifat yang selalu menang, intinya begitu. Kalau yang kebalikannya yang sifat selalu kalah, yang dia selalu tertutupi, begitu itu namanya adalah resesif. Gitu ya. Kalau intermediate bagaimana? Intermediate itu dia di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah. Artinya tidak dominan, juga tidak resesif, ininya begitu. Sehingga dia memposisikan dirinya, ya, memposisikan sifatnya itu dia namanya sifat intermediate atau sifat yang tengah-tengah. Itu tidak menang, tidak kalah. Gitu. Berikutnya. Pada sel-sel somatik atau sel tubuh, ya, kromosom berada dalam keadaan berpasangan. Pada kariotip sel gamet, tiap kromosom dalam keadaan tidak berpasangan dengan jumlah setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Jika manusia memiliki kromosom sebanyak 23 pasang, maka jumlah kromosom sel gametnya ada 46. Berapa? 46. 46 dua kalinya ya. Karena dia yang namanya sel tubuh, itu kan sel itu kan kromosomnya selalu berpasangan. Nah, kromosom itu dia selalu berpasangan, tapi ketika membelah dia terpisah. Cuman di sini pada kariotip sel gamet pada tiap kromosom itu dia setengahnya begitu ya, tidak berpasangan. Sehingga dia kalau jumlahnya ada 23 pasang pada sel manusia, berarti
kromosom sel gametnya itu ada 46 buah. Gitu ya. Nah, pada kromosom manusia, ya, kromosom manusia itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya disebut dengan gonosom, ada yang disebut dengan gonosom sama autosom, boleh ya, boleh. Autosom gitu ya. Gonosom sama autosom. Ini kalau misalnya enggak begitu jelas tulisannya enggak apa ya. Oke, saya ulangi lagi. Gonosom sama autosom. Gonosom itu artinya apa? Ini yang berhubungan dengan sel kelamin. Sedangkan autosom dia berhubungan dengan sel tubuhnya. Gitu ya, atau sel yang membentuk tubuh, intinya begitu. Nah, di sini karena jumlah sel pada manusia, ya, kromosom pada manusia itu adalah 23 pasang, maka terbagi menjadi 2 ini dari 23 itu. Kalau kalian masih ingat, dari struktur sel kelamin yang membedakan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu hanya 1 pasang. Gitu ya, hanya 1 pasang. Untuk yang lainnya, sisanya yang 22 pasang itu untuk apa? Yang 22 pasang itu untuk pembentukan sel tubuh. Gitu ya. Yang membedakan sel kelamin itu hanya 1 pasang itu. Gitu ya. Kalau pada laki-laki kan yang namanya sel kelamin itu kan ada laki-laki. Kemudian ada perempuan. Gitu ya. Kalau pada laki-laki kromosomnya itu adalah XY, gitu ya. Pada laki-laki XY itu kromosomnya. Kalau pada perempuan itu XX. Gitu. Sehingga di sini yang 22 pasang itu bagaimana? 22 pasang itu antara laki-laki dan perempuan sama. Gitu ya. Maka disebut dengan AA. Gitu. Ya, disimbolkan dengan AA. Gitu ya. Maka di sini untuk yang autosom dia ada 22 AA begitu, 22 pasang ini ya begitu. Kalau pada gonosomnya kalau laki-laki dia XY, kalau perempuan itu XX gitu. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan gonosom dan autosom itu, nah ini kromosomnya itu seperti ini. Kalau pada laki-laki XY, kalau pada perempuan itu namanya XX. Dan ini jumlahnya masing-masing 1 pasang. Kalau yang untuk autosomnya atau sel tubuhnya ya ada 22 pasang. Intinya begitu. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 20. Karakter-karakter fisik yang dapat diamati secara langsung sebagai perwujudan ekspresi dari gen adalah, nah ini bisa diamati. Ada yang tahu? Fenotip. Ya, boleh. Betul ya? Oke. Sifat fenotip itu adalah sifat yang selalu tampak, selalu terlihat oleh mata. Gitu ya. Karakter fisik yang diamati secara langsung sebagai wujud ekspresi dari gen. Gitu ya. Contohnya rambut keriting gitu. Kemudian warna kulit coklat, rambut lurus, itu kan terlihat. Atau mungkin kalau pada tumbuhan misalnya bunganya berwarna merah, putih gitu. Itu kan karakter fisik yang terlihat. Tetapi yang membedakan kok bisa dia berbeda warna, kok dia warnanya merah, kok itu warnanya putih, itu yang membedakan itu siapa? Gennya, kan begitu. Nah, gen yang menyebabkan perbedaan seperti itu apa namanya? Disebut dengan genotip atau sifat yang tidak tampak. Ya, sifat yang tidak tampak, sehingga yang namanya tidak tampak itu kan nggak kelihatan. Dan ini berhubungan dengan gen. Kalau dia berhubungan dengan gen, maka di sini bisa kita simbolkan. Gitu. Maka yang namanya genotip itu pasti disimbolkan dalam bentuk huruf. Nah, begitu. Ya, yang ada simbol huruf seperti ini itu namanya genotip. Gitu. Kalau yang fenotipnya bagaimana? Ya, yang fenotipnya ya yang tampak seperti tadi ya kan, ada misalnya bunganya berwarna merah, putih, kemudian rambutnya lurus, keriting. Intinya pada yang kelihatan yang tampak itu namanya fenotip. Maka ini nomor 20 jawabannya D. Berikutnya 21. Macam gamet yang terbentuk dari individu yang mempunyai genotip AA besar, A besar, A besar, B besar, B kecil adalah
Ini ya, di sini yang ditanyakan adalah gamet. Oke, mungkin sambil mengingat ya, yang namanya gamet itu adalah sel kelamin. Kalau ada satu genotip gitu ya, satu genotip misalnya A besar, ini kan berpasangan ya, ini kan selalu berpasangan. Kromosom itu kan berhubungan dengan gen ya. Nah, ini berpasangan. Nah, kalau di sini gennya itu A besar atau sama, maka gametnya itu cukup satu saja. Satu itu sudah mewakili dari kedua itu, maka di sini gametnya adalah A besar gitu. Kalau misalnya B besar ya gametnya hanya satu, yaitu B besar. Gitu. Kalau gametnya, kalau misalnya genotipnya ada B besar, B kecil, ya berarti ada dua ini. Karena kan antara B sama B besar sama B kecil kan berbeda ini gametnya. Maka di sini gametnya ada dua, yaitu B besar sama B kecil. Ininya begitu. Ini baru mewakili. Kalau disebutkan hanya B besar saja, dia tidak mewakili dari genotip B besar, B kecil, kan begitu. Maka nomor 21 macam gamet yang terbentuk dari individu yang mempunyai genotip A besar, ini berarti ada A besar, jadi kita ambil aja adalah A besar, begitu ya. Kemudian B besar, B kecil, di sini ada B besar, B kecil, kan begitu. Nah, di sini gametnya yang mana? Gametnya ya berarti ini kita ambil aja di sini. Ada A besar, oke, maka kita ambil sebelah yang ini sama, oke, ada dua ya. Seperti ini. Oh, maaf, ada yang keliru ternyata. Oke, maka di sini yang ditanya itu adalah gamet dari individu yang mempunyai. Dari individu itu berarti sudah disilangkan begitu ya. Maka di sini kita ambil saja. Ini kita silangkan dengan ini, dengan ini. Maka hasilnya itu adalah A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Maka gametnya ini adalah ini hasilnya. Gitu ya. Oke, jadi ini persilangan dari gametnya. Nah, maka jawabannya adalah yang A, begitu. Maaf ya, tadi saya relat. Itu. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nomor 22. Diketahui sifat bulat B besar dominan terhadap sifat keriput. Berdasarkan diagram di bawah ini, perbandingan hasil persilangan adalah, oke, ingat di sini kita harus menentukan mana yang dominan, mana yang resesif, kan begitu. Karena kan sifat persilangan itu kan ada yang dominan, ada yang resesif, bahkan ada yang intermediate, kan begitu. Maka di sini kalau di sini sudah diketahui dominannya, berarti kita pahami betul-betul yang bagian di sini adalah bagian yang dominan, yang B besar. Sedangkan yang B kecil dia sifatnya keriput. Kemudian dari kedua itu memiliki gamet seperti ini, ada B besar, ada B kecil, B besar dan B kecil. Kemudian setelah kita silangkan hasil anaknya atau filial begitu, hasil anaknya di sini ada B besar, B kecil sama dengan ini, kemudian ada B kecil. Perbandingan hasil persilangan adalah yang B besar karena B besar itu dominan. Ini berarti dia pasti sifatnya bulat gitu. Kalau yang B besar B kecil bagaimana? Dia sifatnya karena ada B besarnya, B besar kan dominan, maka sifatnya juga bulat gitu ya. Sedangkan yang B kecil dia sifatnya yang resesif, tidak ada B besarnya, maka dia sifatnya keriput. Maka kita bandingkan di sini ada 2, ini ada 1, berarti ini kita jumlah ada 3. Nah, yang keriput hanya ada 1. Maka perbandingannya bagaimana? 3 bulat, 1 keriput. Seperti itu. Paham ya? Oke, yang penting kalian bisa menentukan mana itu dominan, mana itu resesif. Seperti itu. Kemudian 23. Perhatikan diagram persilangan monohibrid. Monohibrid itu adalah dia hanya memiliki satu sifat beda. Nah, di situ monohibrid itu kan ada 2 ya. Ada monohibrid dominan, tadi yang nomor 22 itu adalah yang dominan. Dominan penuh begitu. Artinya dominan penuh itu dia yang satu dominan, yang satu resesif. Kalau di sini intermediate itu dia berada di tengah-tengah. Ya, tidak dominan, tidak resesif. Kemudian
pertanyaannya persilangan antara tanaman mawar bunga merah, gitu ya, mawar merah M besar dengan tanaman mawar berbunga putih, berarti M kecil. Maka di sini kan kita lihat merah itu yang M besar, yang putih itu M kecil. Keturunan pertamanya F1-nya atau filial pertama bunga mawar berbunga merah muda, kan begitu. Ya, merah muda. Artinya dia mengalami intermediate itu persilangannya. Kemudian sesama F1 disilangkan, hasilnya seperti berikut. Ya, sesama F1. F1-nya mana? F1-nya kan ini. Ya. F1-nya kan ini. M besar, M kecil, karena kan M intermediate ya, merah muda. Maka dia menghasilkan seperti ini. Ini gametnya, gamet yang pertama, ini yang filial yang pertama, gitu ya, kan disilangkan dengan sesamanya. Ini yang bagian satu, yang di sini bagian yang kedua. Maka disilangkan, menghasilkan warna seperti ini. M besar, otomatis M besar itu warnanya pasti merah. Karena yang memiliki genotip M besar itu adalah yang berwarna merah. Kemudian yang M besar, M kecil, sama dengan ini, hasil filial yang pertama, dia adalah merah muda, kan begitu. Ada dua. Kemudian yang M kecil itu warnanya putih. Gitu. Maka pernyataan berikut yang benar adalah kita lihat perbandingan fenotip. Nah, fenotip itu yang tampak. Yang M besar ya salah kan mungkin ya namanya fenotip, masuk M besar berarti ini sudah jelas salah kan begitu. Kemudian perbandingan genotip. Nah, genotip ini kebalikannya, nggak mungkin seperti ini. Genotip pasti ada simbolnya, berarti ini salah. Perbandingan fenotipnya yaitu 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. Nah, ini yang tampak itu kan yang merah muda, merah, putih begitu ya. Maka ini adalah fenotip. Maka jawabannya adalah yang C, ya begitu. Ya, kalau yang D sudah jelas salah. Yang ditanyakan kan ya, apa namanya? Di sini genotip, berarti nggak mungkin yang warnanya merah. Pasti disimbolkan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 24. Padi bulir bulat. Padi berbulir bulat berbatang tinggi. Ini kalau ini sudah masuk ke dihibrid ya. Bulir bulat berbatang tinggi, B besar, T besar disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek, B kecil, T kecil. Apabila gen bulir bulat dan batang tinggi memiliki sifat yang dominan, oke, ingat di sini yang bulirnya bulat dan batang tinggi, berarti nek bulat batang tinggi berarti yang punya kita tuliskan di sini ya, yang dia warnanya yang bentuknya bulat itu adalah B besar. Sedangkan yang tinggi itu dia genotipnya T besar. Nah, jadi cara mengerjakannya biar kalian bisa mengetahui, lebih mudah untuk mengetahui, yang dominan kalian tulis dulu. Gitu ya. Kalau sudah bisa mengetahui yang dominan dan resesifnya, dominannya kalian tuliskan dulu genotipnya. Itu kalau bulat itu B besar, kalau tinggi itu T besar. Berarti ini yang dominan di sini. Taknya. Gitu ya. Kemudian maka jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, nah jadi maka di sini kita harus menyilangkan dulu nih antara B besar, T besar dengan yang B kecil, T kecil. Kita harus silangkan dulu biar menghasilkan F1. Disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh tanaman F2 yang memiliki sifat bulir bulat berbatang pendek. Berarti yang bulat itu yang B besar, kemudian ini yang B kecil, intinya begitu. Itu ada berapa persen? Ya. Oke, maka kita silangkan dulu dari induknya, parentalnya. Yang P1-nya kita silangkan dulu, yaitu B besar, T besar, kita silangkan dengan B kecil, T kecil. Nah, ini kita silangkan. Kita tentukan gamet. Gitu ya. Jadi kalian tentukan gamet. Di sini B besar, T besar gametnya. Gitu ya. Yang ini gametnya adalah B kecil, T kecil. Ketika disilangkan ya karena mau dihibrid, maka ini tinggal disilangkan aja, yaitu hasilnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, seperti ini.
di sini sifatnya ada B besar sama T besarnya. Pasti bentuknya di sini adalah bulat, gitu ya, bulat, batangnya tinggi kan begitu, bulat tinggi karena di sini ada B besar T besar karena yang B besar T besarnya dia dominan. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar B kecil T besar T kecil disilangkan dengan B besar B kecil T besar T kecil disilangkan dengan ini, maka kita tentukan gametnya. Ini kan gametnya berbeda semua ya, B besar, kemudian ada B kecil, T besar, ada T kecil. Ini pun juga sama, ada B besar, B kecil, T besar, ada T kecil. Intinya begitu. Kemudian untuk menyilangkannya bagaimana? Ya kita tentukan gamet dari hasil persilangan gametnya dulu ya. Kita tentukan persilangan gametnya dulu. Yang namanya persilangan gamet itu nggak boleh sesama. Maka nggak boleh antara B dengan B itu nggak boleh. Maka persilangannya bagaimana? Ya kita silangkan dengan yang berbeda jenisnya, gitu ya, atau mungkin berbeda gennya, yaitu B besar dengan T besar. Kemudian ada lagi perbedaannya yaitu B besar dengan T kecil. Kemudian B kecil dengan T besar. Ini ya, B kecil dengan T besar. Kemudian B kecil dengan T kecil. Nggak boleh B kecil dengan B kecil, nggak boleh. Atau B kecil dengan B besar nggak boleh, karena itu kan gamet yang sama. Ya, nggak mungkin, nggak boleh disilangkan. Nah, sekarang kita tentukan ini. Ternyata ada 4 gamet yang bisa kita gunakan untuk menggunakan persilangan. Nah, caranya bagaimana kalau ada 4? Maka kita buatkan yang namanya tabel. Gitu ya. Tabel atau filial yang kedua. Gitu. Maka kita tentukan tabelnya, yang pertama kita buat gamet. Kita buat garis. Gitu ya. Oke. Kita buat garis dulu ya. Nah, seperti ini. Gamet yang pertama B besar dengan T besar. Kita tulis di sini. Oke, biar berbeda warna ya. Maka di sini ada B besar T besar. Ya, B besar dengan T besar. B besar dengan T besar. Kemudian B besar dengan T kecil. Kemudian di sini ada B kecil dengan T besar, ada B kecil dengan T kecil. Kemudian apalagi yang bisa kita gunakan, karena di sini kan belum disilangkan semuanya, masih ada gamet yang belum kita silangkan, maka kita silangkan dulu. Nah, ini. Kemudian B besar dengan T kecil, B kecil dengan T kecil. Ada 4 juga, maka kita buatkan 4 tabel, gitu ya. Karena ada 4 juga toh ya, maka kita buatkan tabelnya juga ada 4. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, di sini B besar T besar, kemudian B besar T kecil, ada B kecil T besar sama B kecil T kecil. Kemudian ada ini ya. Kemudian kita gunakan nih. Kita silangkan dari hasil persilangannya ini. Ya, kita silangkan. Oke, warnanya kita buat beda. Di sini ada B besar, ada T besar hasil persilangannya. Ini B besar, T besar, T kecil. Ini ada B besar, B kecil, T besar, T besar. Nah, ini. Yang ini apa ini? B besar, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini apa? B besar, T besar, T kecil. Yang ini B besar, T kecil, T kecil. Ini B besar, B kecil, T besar, T kecil. Paham ya anak-anak untuk membuatnya seperti ini? Kemudian di sini ada B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Gitu. Kemudian ini ada B besar, B kecil, T besar, T besar. Ini B besar, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini B kecil, T besar, T besar. Kemudian ini B kecil, T besar, T kecil. Ini B besar, B kecil, T besar, T kecil. Yang ini B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Ini B kecil, T besar, T kecil. Yang ini kecil semua. Gitu ya. Berarti kemungkinan anaknya ada berapa ini? Ada 16 yang warnanya ungu ini. Ya, ada 16. Maka dari sini bisa kita tentukan. Gitu ya. Pertanyaannya apa di sini? Yang berbulir bulat
Ini ya. Dan berbatang pendek. Bulat itu yang ada B besarnya. Tetapi yang berbulir, yang berbatang pendek. Oh, yang T kecil. Oh, sorry ya, ini salah nih. Bukan B kecil, tapi yang apa namanya? Dia T kecil. Yang pendek itu kan T kecil gitu ya, bukan B kecil. Salah tadi. Oke, maka di sini karena yang mengandung B besar T kecil itu yang mana? Ada berapa? Ada 1. Ini ya. Kita lihat di sini. Oke, coba ini ada 1. Ini ya. Kemudian ada lagi yang mana ya? Ini 2. Kemudian ada lagi yang ini, yang T kecil. Ini ada yang ke-3. Maka karena ada 3 yang berbulir bulat dan berbatang pendek, karena ada 3 dari berapa? Dari 16 gitu ya, kali 100% kan begitu. Karena di sini persentase ya kita kalikan 100%. 3 dari 3 per 16 kali 100% itu berapa? Kalau kita lihat, kita hitung 300 bagi 16 gitu ya. 300 bagi 16 yaitu kurang lebih sekitar 18,75%. Seperti ini. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi persilangan? Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Oke, itu terkait dengan persilangan pada dihibrid. Kemudian nomor 25, dari pernikahan seorang perempuan karier pembawa hemofilia bergenotip X besar, ya X kemudian XH, karier ya, dengan laki-laki normal bergenotip XY, kemungkinan memiliki keturunan laki-laki normal adalah, maka oh di sini sudah ada kuncinya ini. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini hapus saja berarti ya. Kita kuncinya A, tapi nggak apa-apa. Kita coba nih, bener nggak kuncinya A? Di sini kalau kita lihat, di sini kan ada pembawa, itu ya. Pembawa itu ada yang namanya pembawa itu hanya 1 kromosom yang memiliki hemofilia, gitu ya. Yang namanya pembawa itu begitu. Kalau laki-laki ada nggak yang pembawa? Nggak ada ya. Karena di sini yang bisa dihinggapi atau yang bisa kromosom yang bisa istilahnya yang memiliki cacat itu ya, hemofilia ini kan cacat itu ya. Itu hanya kromosom X, bukan kromosom Y. Sedangkan yang pada laki-laki itu kan dia punyanya adalah XY. Gitu ya, XY. Maka yang namanya XY yang ketika dia memiliki kromosom X-nya itu punya hemofilia, maka XY pasti dia di sini laki-laki hemofilia, tidak pembawa. Jadi tidak ada laki-laki yang dia memiliki sifat pembawa gitu. Ya, dia sifatnya pasti sudah jadi hemofilia. Kalau yang punya pembawa siapa? Ya hanya wanita karena dia genotipnya XX gitu. Maka yang bisa kromosom yang bisa dihinggapi dia adalah kromosom X. Kalau hanya 1 berarti dia pembawa atau karier. Tapi kalau dua-duanya XH, oh berarti dia adalah hemofilia gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah kemungkinan memiliki keturunan laki-laki normal bagaimana? Kita silangkan saja. Ya, antara pembawa itu dia X, XH, kita silangkan dengan XY, kan begitu. Nah, ini gametnya apa? Kita tentukan gamet. Gametnya ya X sama X, H, kan begitu. Ini gametnya apa? X sama Y, gitu ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini memiliki istilahnya kalau kita lihat dari persilangannya dia monohibrid, dia monohibrid. Karena dia hanya hemofilia sama enggak, kan begitu. Maka kalau monohibrid bagaimana? Ya kita buatkan tabel saja yang lebih mudah. Gitu ya, kita buatkan tabel. Seperti itu. Ini tabel gamet. Ya kita ambil aja ini X, yang ini X, H. Ini X, ini Y, kan begitu. Nah, kita silangkan X, X. Yang ini X, X, H. Yang ini X, Y. Yang ini X, H, Y. Kan begitu. Sekarang kita lihat.
Yang XX ini, XX itu kan berarti nah yang mana XX itu adalah wanita ya. Wanita ya normal. Kemudian ada XXH. Sama kayak induknya ya wanita gitu ya, wanita tapi karier. Gitu ya, pembawa. Kemudian ada yang ini XY ya, laki-laki. Laki-laki normal. Kalau X, H, Y, ia adalah laki-laki hemofilia. Nah, begitu. Maka tidak ada laki-laki yang sifatnya pembawa, itu enggak ada. Maka kalau kita lihat kemungkinan memiliki keturunan laki-laki normal, berarti kan ini dari berapa? Yang ini kan dari berapa? Dari 4. Maka ya kita lihat aja 1/4 kali 100. Ya, berarti sudah jelas 25%. Begitu. Maka jawabannya yang A. Begitu, anak-anak. Sudah jelas ya semuanya? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Semoga bisa membantu ya, membantu apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi PTS besok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, maka kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, semoga besok bisa mengerjakan ya. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sehat ya. Oke.